Permasalahannya di sini bloknya keluar asap begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membongkar Sul GT ya di sini. Kemarin permasalahannya ini susah hidup motornya ya. Jadi susah hidup. Kalau hidup itu tiba-tiba mati, kadang begitu di jalan. Jadi setelah kami periksa bagian sensor-sensor dan kita bersihkan throttle body, memang sangat kotor teman-teman. Lalu di bagian yang lain juga sangat parah lah, artinya tidak pernah diservis ini motornya. Kami juga melakukan penggantian di bagian CVT ya, di bagian puli sekunder. Jadi di sini teman-teman, setelah kita bongkar kemarin, motor ini sudah bisa hidup normal dan gampang hidup sekarang. Cuman permasalahannya di sini bloknya keluar asap begitu. Di motor ini keluar asap. Jadi setelah kami analisis, karena memang kami sudah bongkar kemarin ini, kami sudah melakukan penggantian klep ya. Jadi setelah kita melakukan penggantian klep dan melakukan skir klep, ini sudah enak ya, kompresnya juga sudah enak. Cuman motor ini masih ngasap. Memang itu tidak ada perintah dari yang punya motor untuk melakukan penggantian blok gitu. Cuman setelah saya telepon tadi ya, kita disuruh ganti begitu. Jadi sekarang ini sudah kami belikan ya. Kami sudah siapkan ini blok yang original gitu ya, sama pistonnya ya. Pistonnya yang satu set juga ini ya, akan kita ganti. Jadi kenapa saya perkiraan saya blok, karena memang pernah kita bongkar kemarin, pernah kita periksa begitu, saya cek dan kita lihat untuk asapnya ya, seperti ini teman-teman. Jadi di saat kita hidupkan stasioner, motor ini tidak ngasap, tidak keluar asapnya, tapi di saat kita gas ya, motor ini keluar asap. Jadi setelah kita periksa kemarin itu di bagian blok itu aus ya teman-teman. Sekarang kita cek ya. Kita lihat teman-teman ya, di bagian knalpot ada keluar asap cuma sedikit sekali. Jadi ini kalau kondisi stasioner ya atau langsam. Tapi kalau di saat kita kondisi ngegas gitu, akan keluar asap banyak ya. Kita lihat nih. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah begitu. Oke teman-teman. Di sini efek dari keluarnya asap ini adalah, pertama, oli akan cepat habis. Itu yang pertama. Kedua, karena oli akan cepat habis, jadi oli yang akan naik ke bagian silinder head itu akan sangat sedikit. Apalagi olinya sudah habis misalnya seperti itu ya. Jadi bahayanya itu akan merusak noken as atau cam ya, lalu sepatu klep atau pelatu klep begitu. Dan banyak lagi yang akan rusak lainnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, di sini kami akan melakukan penggantian blok silinder ya. Oke teman-teman, agar jangan terlalu panjang ya, kita lakukan pembongkaran sekarang. Lalu nanti sampai kita melakukan pengetesan. Oke teman-teman. Jadi sebelum kita bongkar ya, silahkan ditekan tombol subscribe bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terus terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Oke teman-teman, ini setelah kita melakukan pembongkaran ya, lihat seperti ini. Dan ini tanpa kita turunkan mesinnya teman-teman. Nah, di sini ya bisa kita lihat bahwa di bagian blok ini banyak sekali oli ya teman-teman. Memang harus ada oli, cuman ini kebanyakan begitu. Apa penyebabnya? Karena di sini bagian ini aus ya. Bagian di blok ini aus. Jadi oli yang dari bawah itu ya keluar sampai ke ruang bakar dia ya. Karena apa? Memang ring sekernya juga sudah aus dan bloknya juga aus. Jadi kalau kebanyakan oli ya teman-teman,
otomatis oli itu akan membasahi ruang bakar ini ya, akan membasahi ruang bakar ini dan mengenai busi. Jadi kalau busi ini selalu basah sama oli, efeknya itu ya, pertama akan susah hidup dan busi akan cepat mati. Jadi jangan kita remehkan kalau motor kita ngasap itu teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan penggantian ya. Jadi di sini kita akan buka blok baru ini ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi 54P ini sama dengan Mio J teman-teman ya. Mio J Sul GT, tapi Sul GT yang 115 cc ya. Kalau Sul GT yang 125 itu beda dia. Ya, ini teman-teman ya, ini yang original. Jadi saya sarankan teman-teman beli yang original ya kalau untuk blok seperti ini. Jadi ada blok yang bisa dikolter dan yang tidak bisa gitu. Kalau ini yang harus diganti baru caranya kalau udah lecet atau rusak ya teman-teman. Ya seperti ini ya. Ini penampakannya teman-teman. Ini yang baru ya. Dan yang baru itu masih mulus, nggak ada aus sedikit pun. Namanya juga baru ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini untuk pistonnya. Seperti ini ya teman-teman. Ini. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya. Lalu kita akan pasang yang baru teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, untuk ring piston yang baru ya. Jangan lupa tanda titik, ini tanda titiknya ya. Ini kan Made in Indonesia ya. Di bagian N-nya ini adalah tanda titik ya. Artinya itu menghadap ke X. Oke, untuk di sini perlu kita perhatikan ya teman-teman, ada dua ring kompres. Itu ring kompres 1 dan ring kompres 2. Bedanya di sini adalah kalau ring kompres 1 itu di bagian pinggirnya ini kilat ya dan licin. Kalau untuk kompres 2 di bagian pinggirnya ini kusam ya. Tetap kusam, dia ngedop gitu ya. Dan perbedaannya kalau untuk ring kompres 2 ini adalah di semua sisinya ini tajam ya. Artinya dia enggak tumpul ya seperti ini. Kalau untuk ring kompres 1 dia tumpul di bagian dalam ya teman-teman. Seperti ini ya. Itu adalah ring kompres 1. Dan ring kompres 2 itu biasanya lebih keras ya. Lebih keras. Jadi jangan kita paksakan untuk mengangkangin nanti adanya untuk masukkan di piston ini ya. Jadi kalau kita pasang satu persatu, artinya di bagian ini, contoh ini ya. Nah, ini teman-teman. Kita tes satu persatu caranya seperti ini ya. Jadi di sini kalau saya hadapkan tulisannya menghadap luar ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita masukkan seperti ini ya. Ini kan sudah masuk di bagian ring kompres di rel yang pertama ya. Kita masukkan ke rel yang kedua. Artinya satu persatu ya. Tapi jangan dipaksakan langsung ya teman-teman. Biasanya untuk ring kompres 2 ini cepat patah ya. Jadi untuk ring kompres 1 itu lebih elastis ya teman-teman. Ini. Jadi kalau ring kompres 1 itu saya pakaikan di in ya. Saya masukkannya itu di in karena apa? Karena untuk pemasangan ini paling aman ya. Paling aman menurut saya karena jauh jarak di antara ring kompres 1 in ya, ring kompres 2 X dan ring kompres untuk ring oli itu di in lagi begitu. Jadi untuk penahannya itu artinya penahan untuk bocor kompres dari ring oli ini adalah ring spacer ini ya. Di satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini ya teman-teman. Oke. Jadi satu di sebelah sini dan satu di sebelah sini untuk ring spacernya. Jadi itu untuk penahan agar oli tidak langsung naik ke bagian ring kompres 1. Karena kalau sudah bocor ke ring kompres 1 nanti akan bocor ke bagian ruang bakar dan itu akan menyebabkan ngasap ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang aja ya teman-teman. Langsung kita pasang untuk bloknya, dan untuk kopnya
Nanti saya bikinkan juga videonya, kita lanjutkan ya biar sekali-kali ya teman. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman diperhatikan lebih seksama ya, dan jangan lupa seperti biasa yang belum tekan tombol subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya agar terus terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Baik teman-teman, ini akan kita selesaikan ya. Malam ini kita lembur ini dikit karena motor ini akan dipakai besok pagi kata pemiliknya. Jadi di sini teman-teman ya, ini di bagian ruang bakaran sudah saya bersihkan juga ya menggunakan bensin. Jadi oli-oli di bagian paknya atau di squeeze-nya ini udah kita bersihkan. Begitu juga di ujung seker ini ya, atau ujung piston ini udah kita bersihkan. Jadi maksudnya di sana adalah agar pak yang baru ini untuk pak kopnya ya. Jadi untuk pak kop yang baru ini tidak ada jalan rembes oli. Jadi kita harus betul-betul kering teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan pak baru ya. Walaupun kemarin sudah kita gunakan pak baru, tapi karena sudah kita buka jadi kita ganti dengan yang baru lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman ini setelah saya pasang baru saya bikinkan sambung videonya ya. Kenapa? Karena untuk video pemasangan piston ada di video-video kami juga yang sebelumnya ya. Tapi ini karena memang terbentur waktu jadi kita percepat aja begitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk memasang karet tensioner ya. Oke, ini saya zoomkan biar lebih jelas teman-teman ya. Jadi ini untuk skir clapnya memang sudah kita lakukan kemarin ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa motor ini sudah kita pasang dan sudah hidupnya sudah enak ya, tapi masih ngasep gitu. Jadi yang punya motor mau diganti bloknya baru kita buka lagi gitu. Kita dorong pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pindahkan kameranya agar lebih jelas untuk di bagian sini ya. Jadi di sini di saat kita memasang mur kopnya ya, di sini plat yang ini harus menghadap ke, maksud saya tahanan yang ini ya, ada penutup bagian plat yang ini harus menghadap di sini. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menjaga pen pelatuk klep ini tidak terlepas ya teman-teman. Jadi ini harus di sebelah kiri. Sebelum kita kencangkan mur yang 4 ini,
kita pasang juga baut yang dua di sini ya teman-teman, yang pakai baut L. Jadi apa fungsinya? Agar berat di dalamnya itu tepat ya. Kalau ini kita pasang belakangan biasanya atau kadang bautnya itu tidak pas deratnya ya. Ini memakai kunci L5 5 mili ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya, karena yang harus kita kencangkan duluan adalah yang 4 ini ya. Saya ambil kuncinya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengencangkan mur yang 4 ini ya. Di sini saya menggunakan kunci momen atau kunci torsi teman-teman, seperti ini ya. Ini saya setting di angka 2,5 teman-teman ya, 2,5 kilo. Jadi di sini sampai kuncinya bunyi klik ya. Seperti ini ya teman-teman. Itu menandakan bahwa murnya sudah kencang. Oke. Lalu kita kencangkan baut yang 2 ini. Oke, setelah ini setelah ini kencang ya teman-teman. Kita cek. Jadi di sini kalau saya cek ini secara kasat mata memang setelan klepnya agak kencang ya. Jadi sekarang kita setel menggunakan pengukur celah ya, atau puller. Oke teman-teman, di sini saya menyetel klep menggunakan puller 15 ya, 0,15. Jadi di sini dua-duanya saya menggunakan 0,15 ya teman-teman. Tapi yang bagian atas agak seret dan di bagian bawahnya agak longgar. Jadi yang namanya penyetelan klep pas itu teman-teman, didorong, ditarik seret dan didorong tidak bisa ya. Ibaratnya ini ditarik bisa, didorong tidak bisa ya. Itu setelan yang pas. Begitu juga di sebaliknya teman-teman ya. Kita setel juga seperti itu. Oke teman-teman, ini setelah kita setel klep ya, saya jelaskan sedikit. Jadi di saat kita setel klep dalam posisi seperti ini teman-teman, artinya gear timingnya belum terpasang ya seperti ini. Jadi kita harus pastikan bahwa cam ini atau noken as ini berputar bebas ke kiri ke kanan ya, seperti ini. Jadi kalau sudah bisa berputar bebas ke kiri dan ke kanan di sini, itu menandakan di bagian camnya itu sudah tepat dan bisa dilakukan penyetelan klep ya teman-teman. Oke, sekarang untuk berikutnya kita pasang bagian
gear timing ya, atau gear kamrat kita bilang begitu. Jadi di sini teman-teman, posisi tanda panah ya, seperti ini. Tanda panah yang ini ya, maaf, tanda garis atau tanda titik kadang di sini. Ini menghadap ke depan seperti ini, begitu ya. Jadi ini teman-teman, untuk saat ini memang karena darurat gimana maksud saya, karena malam ya. Jadi mohon maaf kalau ada video kami yang kurang jelas. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau di bagian garis ini belum tepat teman-teman, seandainya ini terlalu bawah ya, berarti akan kita putar ke atas. Kalau kita putar ke atas berarti kita akan menggeser rantai di bagian atas, seperti ini maksud saya teman-teman. Seandainya kita pakai obeng ya, seperti ini. Maka gear ini akan naik ke atas. Begitu juga kalau kita membuat garis yang ini ke bawah, berarti kita akan menggeser melalui bawah. Kalau kita rasa sudah tepat ya teman-teman ya, ini sudah tepat, kita pasang bautnya. Cara mengencangkan ini teman-teman gampang sekali ya. Ini tinggal kita siapkan kunci ring 12 seperti ini. Diusahakan kunci ring yang bagus ya teman-teman. Dan kita tahan di bagian magnet ya, agar tidak ikut berputar. Ya seperti ini. Lalu kita setel di stud kamrat atau di setelan kamratnya ya teman-teman. Kita kencangkan nanti kamratnya. Sudah terlepas, itu sudah cukup ya. Jadi kita cek sudah pas, lalu kita kencangkan lagi ya teman-teman, saya cukupnya ya, sekiranya baut ini tidak berubah. Oke, seperti itu teman-teman, cukup ya. Lalu kita pasang bagian tutup kopnya. Di sini teman-teman, setelah kita, ini intinya ya untuk penyusunan itu adalah mencari timing. Jadi di sini tadi teman-teman, kenapa saya suruh teman-teman posisikan shaker atau piston itu ya sebelum kita pasang headnya ini, posisikan piston itu berada pada ujung atau pada posisi TMA ya. Jadi maksudnya adalah untuk menempatkan atau untuk mempermudah pemasangan head seperti ini ya teman-teman. Lain halnya dengan motor yang sedang mesin yang dibuka. Oke. Jadi sekarang setelah ini terpasang ya teman-teman, kita pasang penutup di sini, lalu memasang bagian TB-nya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita pasang semua ya di throttle body, lalu plastik-plastik di bagian blok silindernya ya. Jadi plastik ini fungsinya untuk menahan angin yang dari kipas magnet itu ya. Jadi ini bahaya sekali kalau nggak dipasang. Oke, plastiknya sudah terpasang, throttle body sudah terpasang, dan bagian-bagian lain juga sudah kita pasang ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita tes ya. Ini yang kita coba, tapi di saat kita hidupkan pertama kali teman-teman, kunci kontak di sini kita harus
on off kan, adanya kita hidupkan, matikan itu selama 5 kali ya teman-teman. Itu berfungsi untuk memampatkan atau memadatkan tekanan di bagian injektor ya. Oke. Oke, setelah 5 kali seperti ini teman-teman, kita tes hidupkan ya. Oke, kita tes ya. Setelah kita perhatikan di sini teman-teman, ya, ternyata suara dari blok silindernya ini lebih bersih ya, karena memang blok silinder baru teman-teman, lebih bersih, nggak ada suara ngeletek sedikit pun teman-teman ya. Di sini yang terdengar hanya suara knalpot ya. Jadi yang perlu jadi catatan teman-teman, di sini ya, knalpotnya itu masih mengeluarkan asap. Kenapa? Karena di dalam knalpot ini ada sisa-sisa oli yang kemarin ya teman-teman. Sisa oli dari mana? Karena sisa oli yang keluar dari ring seker itu teman-teman ikut terbakar di ruang bakar. Jadi itu yang keluar ke knalpot. Jadi karena dia menumpuk di sini sedikit demi sedikit, itu yang menyebabkan asap. Oke teman-teman. Jadi seandainya sudah terpasang knalpot seperti ini sekitar 2 harian dipakai, motor ini akan berhenti ngasap. Kenapa? Karena oli di knalpot ini akan kering teman-teman ya. Oke, tapi jangan khawatir ya, itu paling sekitar 2 harian itu aja udah nggak ngasap lagi ya. Oke teman-teman, jadi perlu saya jelaskan teman-teman ya, penyebab ngasap di motor itu banyak ya. Bisa dari sel klep, bisa dari klep itu sendiri, atau ring seker, atau ring piston, atau piston itu sendiri. Bahkan di sini di motor ini teman-teman, bloknya sudah terkikis ya teman-teman ya. Jadi sekian videonya teman-teman, silahkan like, comment, and share, dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terus terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.